tersebut lanjutin aja, cuman dihitung rokaatnya baru di saat dia melakukan rukun tersebut, kayak gitu. Untuk orang yang sholat sendiri dan juga imam, nanti di akhir sunnah kita untuk sujud sahwi karena ada lupa. Tuh. Selanjutnya saudara, kedua, bagaimana kalau kita posisinya jadi makmum? Nah, ini beda hukum. Kita jadi makmum saat baca Al-Fatihah, Masya Allah, saat baca Al-Fatihah atau saat sujud atau saat ruku misalnya, kata kita, gua belum baca Al-Fatihah di rakaat pertama, kata dia lupa atau ragu. Masya Allah, kata dia gua tadi belum baca Al-Fatihah. Bagaimana nih, balik lagi orang tersebut atau ngikutin imam? Maka kalau untuk seorang yang jadi makmum, orang tersebut terus ngikutin imam, ndak abong merenan lupa teh sabab imamnya imam sudes, biasanya imamnya imam sadis. Pas baca Al-Fatihah teh merdu banget sampai lupa baca Fatihah sendiri. Masya Allah, kita dalam keadaan jadi makmum, maka dalam konteks tersebut ikut dengan imam, gerakan imam sampai imam salam, kita tambah lagi 1 rakaat untuk mengganti daripada kekurangan baca Al-Fatihah yang pertama yang tadi kurang. Kayak gitu aturannya kalau jadi makmum. Tuh. Selanjutnya saudara, amal makmumu alima aw syakka qabla ruku'ihi aw ruku'i imamihi annahu taraka al-Fatihah fayaqra'uha wa yas'a khalfahu. Nih, ini beda lagi hukum buat makmum. Beda lagi nih buat makmum nih. Bagaimana kalau ada makmum dia lupa baca Al-Fatihah? Saat lupa baca Al-Fatihah, imam lagi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Si makmum ini belum mengikuti imam ruku, ini makmum masih berdiri. Maka apa yang dilakukan makmum ini? Karena ini dia belum ruku, maka dalam konteks tersebut buat si makmum yang masih berdiri ini wajib membaca Al-Fatihah sampai selesai. Wajib membaca Al-Fatihah sampai selesai. Terus gimana ini imam ruku, sujud, duduk antara 2 sujud, ini makmum masih berdiri? Maka dalam konteks tersebut selama belum terpisah dengan 3 rukun yang panjang, selama imam belum bangkit daripada sujud kedua, maka imam tersebut dimaafkan. Ini masih hitungan rokaat, masih dihitung rokaat. Gimana simpelnya? Ya kayak tadi, imam qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad, baru ingat kita teh di situ wajib baca Al-Fatihah. Nanti imam ruku, imam itidal, imam sujud, kita masih ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru ruku, setelah ruku baru itidal, setelah itidal baru sujud. Terus aja ngikuti imam. Kalau posisinya tadi, posisi kitanya masih berdiri. Tuh, jadi kalau untuk makmum ada 2 aturan. Untuk orang yang sholat sendiri dan juga imam ada 2 aturan juga. Selanjutnya saudara, perlu kita ketahui bahwasannya orang lupa akan sholat itu ada 3. Orang lupa akan sholat itu ada 3. Pertama, lupa akan rukun. Aturannya tadi udah kami sampaikan. Buat orang yang lupa akan rukun, aturannya tadi antara makmum dengan orang yang selain makmum beda. Buat makmum ada 2 aturan, buat imam dan juga orang yang sholat sendiri ada 2 aturan. Selanjutnya, ada juga orang yang lupa itu karena meninggalkan sunnah ab'ad. Ada juga orang lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Kayak apa? Kayak tasyahud awal, kayak apa lagi? Kayak kunut. Ini hukumnya sunnah ab'ad. Bagaimana? Misal kita jadi imam, saat jadi imam teh
di rakaat kedua harusnya tasyahud awal, ini mah lurus aja ke atas, Allahu Akbar. Ini imam posisi udah berdiri, makmumnya di bawah, subhanallah 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 subhanallah, di bawah nih makmum. Masya Allah, ngingetin imam, mam salah kalau kata kita gitu kan. Masya Allah, subhanallah subhanallah. Maka si imam nih haram turun lagi ke bawah. Kenapa? Karena imam tersebut sudah di posisi berpindah akan rukun yang lain. Imam ini udah berpindah rukun karena sudah berdiri. Maka dalam konteks tersebut, imam tersebut haram turun lagi kalau sudah posisi berdiri. Tetapi kalau masih mau berdiri, makmumnya cepat subhanallah, baru kalau kayak gitu boleh. Tetapi kalau sudah berdiri sempurna, makmumnya ini di bawah, subhanallah subhanallah subhanallah. Abang makmumnya mungkin kagak ngaji subuh sama orang dunia apalagi gitu ya. Masya Allah, subhanallah subhanallah. Kalau imam turun lagi ke bawah, ini namanya imam masuk jurang. Kalau imamnya masuk jurang, maka dalam konteks tersebut makmumnya juga masuk jurang. Dalam artian imamnya batal, makmumnya juga batal. Kalau udah posisi berdiri mah ya udah, makmum juga ikut imam karena makmum juga ikut imam karena yang namanya penumpang mah ngikut sama supir. Kayak gitu aturannya. Atau contohnya lupa baca kunut. Masya Allah, imam nih mungkin banyak kegalauan dalam kehidupannya, banyak hutang. Ya Allah, jadi imam sholat subuh mikirin hutang sambil sholat. Ya Allah, gimana ini bayar hutang, kata dia. Mana ini pekerjaan, Masya Allah, lagi diburu-buru sama orang yang pegawai bangunan ini lagi. Masya Allah, udah dimintain duit, kata dia. Sampai saat i'tidal yang disunnahkan dia untuk kunut, lupa dia akan kunut, langsung aja sujud. Udah posisi sujud, ini makmumnya di atas, mam subhanallah 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 subhanallah. Kata dia makmumnya neriakin imam subhanallah subhanallah. Kalau imam sampai naik lagi ke atas nih, imam sampai naik lagi ke atas karena dia sudah berpindah rukun ke rukun yang lain, maka hukum imam nih kayak masuk jurang. Dalam artian apa? Sholatnya batal. Tuh kayak gitu. Kalau jadi imam, jadi makmum sholat sendiri kayak gitu. Kalau sudah berpindah rukun, ini berbicara tentang lupa sunnah ab'ad, maka orang tersebut kalau sudah berpindah rukun yang lain, hukumnya jangan balik lagi. Tetapi nanti orang tersebut disunnahkan untuk sujud sahwi kayak gitu. Nanti di akhir sebelum salam, misal lupa kunut, lupa tasyahud awal, maka di akhir nanti orang tersebut sujud sahwi, sujud karena lupa meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga nih, orang bisa lupa akan rukun, bisa lupa akan sunnah ab'ad. Yang ketiga, lupa melaksanakan sunnah hayat. Bagaimana nih hukumnya orang yang meninggalkan sunnah hayat? Contoh, dia saat takbir Allahu Akbar langsung aja baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, wah, saya tadi belum baca doa iftitah. Maka dalam konteks tersebut, orang tersebut ini kagak dianjurin buat balik lagi, kagak. Dan juga orang ini tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Atau yang sering kita lihat, yang sering terjadi itu saat Idul Fitri dan Idul Adha. Takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 kali, itu tuh sunnah hayat, sunnah hayat. Maka ketika ada imam yang kurang mungkin dari 7 takbirnya atau kurang dari 5, jangan jadi obrol kita, malah nambah-nambah dosa. Toh itu sunnah hayat yang enggak disunahin buat sujud sahwi dan enggak disunahin buat balik lagi. Jangan malah diobrolin. Iya, emang salah imam tersebut kurang, iya, tetapi dalam sunnah hayat gitu. Enggak perlu jadi pembahasan publik gitu ya. Masya Allah. Tuh, singkatnya saudara,
mengenai tartib ini, bisa orang meninggalkan tertib itu karena sengaja. Yang kedua, bisa karena kagak sengaja. Aturannya tadi yang kagak sengaja udah kami paparkan. Dan orang bisa lupa akan sholat itu bisa di tiga tempat. Pertama di rukun, yang kedua di sunnat abad, yang ketiga di sunnah hayat. Aturannya sudah kami sampaikan. Nanti bila terjadi ke teman-teman kayak gitu, silahkan tinggal diamalkan. Segitu aja buat kajian kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Alhamdulillah. Oke, buat teman-teman semuanya yang berhadir, mengucapkan ahlan wa sahlan. Kaget ya Allah, sampai jatuh. Dan biridho bil ikhlas buat teman-teman semuanya, sambil di-tap-tap layarnya, sambil di-share, sambil dibagikan. Jangkau teman-teman kita pecinta salawat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sesudah kita buka sama satu kajian, kita lanjut ke salawat. Masya Allah. Bacaan sujud sahwi, apa cina? Anda baca subhana rabbiyal a'la juga boleh. Boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baru duduk. Setelah itu sujud lagi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Boleh baca itu juga. Cuman ada yang dikhususkan. Kalau kita lihat tuh, subhana ma la yanamu wa la yasfu, itu dibaca buat bacaan sujud sahwi. Cuman yang disunnatin saat itu tuh, saat sujud sunnah kita baca tasbih. Mau tasbih apapun sebenarnya boleh-boleh saja. Anda mau tasbih sujud silahkan, atau Anda mau bacanya Allahumma bacaan doa saat sujud silahkan. Yang penting ada tumaninah aja saat sujudnya, udah cukup kayak gitu. Nggak baca apapun boleh saat sujud sahwi. Lanjut kita ke istighfar. Istighfar karaoke. Assalamualaikum Ustaz, gimana kalau lupa di takbir kedua cuma sekali? Takbir apa? Idul Fitri, Idul Adha, kan tadi udah dijelasin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an fatub alaina taubatan nasuha, fatub alaina taubatan nasuha. Salam. Astaghfirullah Rabbal baraya,
obat daripada dosa adalah istighfar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fikna amalan maqbulan wa wahab lana rizqan wasi'an fatub alaina taubatan nasuha fatub alaina taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Insyaallah itulah dia dengan istighfar. Oke, buat teman-teman semuanya yang baru hadir, biridha bil ikhlas, sambil di tap-tap layarnya, sambil di share, sambil dibagikan. Jangkau teman-teman kita pecinta salawat, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tappingnya Allah yuk bareng-bareng. Allah. Kita ke as-subhu bada umiruji, masya Allah. Buat Teh Eti, makasih. Buat Bunda Tati juga masya Allah. Syukran ya. Min tal'atihi wal lailu dajah min wafaratihi as-subhu bada min tal'atihi wal lailu dajah min wafaratihi Allah. Siap? Lima barik. Allah, Allah, Allah. شجر نقى الهجر شق القمر بإشارته شاتي شجر نقى الهجر شق القمر بإشارته جبريل أتانا إلى الإسراء ورب دعاه لهضرته Insyaallah. Syukran yang udah tapping Allah bareng-bareng. Menuju 1K, betul. As-subhu bada min tal'atihi wal lailu dajah min wafaratihi. Yang punya gelang gelangin ya, biar algoritmanya naik. Masya Allah. Itulah dia dengan as-subhu bada. Dari as-subhu bada kita ke apa? Kita ke Waishna ya, boleh kan? Yuk, jangan tinggalin sambil kita zikir bareng-bareng. Qad kafani, ya udah kita ke qad kafani dulu sebelum ke Waishna ya. Udah. Biar tappingannya sama. Allahu Allah. Request boleh kah Ustaz? Boleh. Silahkan buat teman-teman semuanya juga yang mau request ya. Tapi utamakan yang salawat dulu, yang zikiran dulu, yang munajat dulu, gitu ya. Qad kafani
سري أنا عبد صار فخري ضمن فكري واغتراري الله 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lanjut